Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini adalah hari-hari yang menyenangkan bagi orang tua nengok dan jenguk anaknya. Dulu kita masih kecil-kecil dulu, ada film fiksi namanya Tarzan. Masih ingat Pak ya? Akhirnya sampai sekarang dibuatkan kartunnya. Sosok bayi yang dibuang di tengah hutan. Kemudian bayi ini diasuh oleh orang hutan. Maka pertanyaannya, jadi siapa bayi ini? Apakah dia jadi dirinya sendiri atau dia jadi orang hutan? Apa jawabannya Pak? Hah? Apakah dia orang hutan atau dia manusia? Kenapa dia jadi orang hutan? Kenapa? Karena dia diasuh oleh orang hutan. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Begitulah sebetulnya. Siapa sahabat itu Pak? Sahabat itu, kalau para ulama bilang, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi sallallahu. Mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Mereka setiap hari bersama Rasulullah SAW dengan volume kebersamaan yang berbeda-beda. Karena kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW, maka mereka pun menjadi apa? Sosok yang mulia. Dan akhirnya generasi yang datang setelahnya, generasi kedua, tabi'in, generasi ketiga dan seterusnya, diperintahkan untuk mengambil suri tauladan Islam dari mereka. Itu namanya sebuah kebersamaan, Pak. Dokter setiap hari bertahun-tahun dia bertemu dengan dokter dan perawat. Maka dia akan menikah dengan siapa? Umumnya dengan dokter dan perawat. Ustadz setiap hari di pondok dan jauh dari keramaian kota, maka dia akan menikah dengan siapa? Ustadzah. Begitulah seterusnya jemaah. Manusia ini yang dilihat adalah orang yang di sekitar dia. Siapa orang yang di sekitar dia? Itulah yang dia lihat. Termasuk anak-anak ini. Bayi lahir, itu yang dilihat adalah langsung ibunya. Dia tidak melihat yang lain. Yang dilihat adalah ibunya oleh sang bayi ini. Sang bayi ini bisa membedakan mana ibunya, mana dokter, mana perawat, mana
suster dan mana bidan. Dia bisa membedakan dengan jelas, Pak. Apa buktinya? Ketika sang bayi ini nangis, dia digendong oleh dokter, tetap menangis atau diam? Menangis dia. Digendong oleh suster, menangis dia. Tapi ketika diserahkan kepada sosok perempuan yang tidur lemas terkulai di ranjang itu, sontak si bayi ini diam dia. Dia diam. Kok tahu dia kalau ini ibunya dan ini bukan? Itulah namanya hukum dan kuasa Allah, al-hukmul kauni. Ini hukum kauni. Ini hidayah amah. Ya, saya pakai bahasa syariah. Ini hidayah amah. Ini petunjuk Allah yang bersifat umum. Bahwa anak akan tahu induknya mana. Kambing yang baru keluar, baru lahir dari induknya, dia tidak bisa jalan. Setelah berapa menit, bahkan hitungan menit itu, kambing itu, dia akan berdiri, dia akan jalan dengan terseok-seok. Yang dituju oleh si anak kambing ini siapa? Kok tahu dia? Padahal di situ banyak kambing. Itulah hidayah amah. Pasti dia akan mengarah ke induknya. Ketika dia mengarah ke induknya, dia akan menuju ke satu tempat, yaitu tempat dia harus minum. Dia tahu tempat dia minum. Dia nggak ketukar. Tidak mungkin jempol si induknya yang diisep sama dia, tidak. Salah, diajarin dulu, tidak jamaah. Dia langsung pergi ke induknya. Yang kedua, dia akan pergi ke tempat di mana dia harus minum di sana. Ketiga, dia tahu cara minumnya bagaimana. Sampai perusahaan-perusahaan penyedia dot bayi itu, dia mengambil metode si anak ngisep dari induknya. Ini adalah bahasa umumnya insting. Bahasa syariatnya adalah hidayah. Itu bukan insting. Kalau insting itu memisahkan antara kuasa Allah dengan hukum alam. Ini konsep liberal, Pak. Jadi seolah-olah yang terjadi ini adalah proses alam. Itu adalah insting bawaan. Tidak, itu bukan insting bawaan. Ini adalah hidayah dari Allah. Allah yang mengarahkan nih anak untuk mengenal ibunya dan mengenal bapaknya. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Bapak Ibu, bahwa yang dilihat oleh anak pertama kali itu adalah bapaknya sama ibunya. Sebagaimana binatang itu yang dilihat pertama kali adalah induknya. Burung ketika melihat induknya terbang, dia pengen terbang. Kalau tidak dijaga oleh indukan, dia akan terbang jatuh dan mati. Makanya kalau kita main di kebun, kita sering melihat anak burung yang jatuh ke bawah. Sering ya, ada yang masih hidup, ada yang mati. Kenapa? Karena dia melihat induknya itu terbang, sehingga dia kepengen apa? Pengen terbang, Pak. Kalau tidak dijaga oleh induknya, itulah yang terjadi jatuh. Begitulah yang dilihat oleh sang anak. Yang dilihat adalah induknya dia. Yang dilihat adalah ibunya dan bapaknya. Itu
sudah terpola akan seperti itu. Ketika bayi ini diambil, ditaruh di tempat khusus, dalam beberapa waktu akan diambil lagi untuk diberikan kepada ibunya. Jadi yang dilihat oleh seorang anak itu ibunya, orang tuanya, ayah ibunya, rumahnya. Dia akan tumbuh berkembang dengan melihat, mendengar apa yang ada di sekitar dia, yaitu ayah dan ibunya dia. Ingat Pak Ibu, yang dilihat dan yang didengar itulah isi memorinya dia. Dia lahir, memori otaknya dia tentu belum terisi banyak, belum terisi dia. Lalu dia melihat, dia mendengar, maka itulah yang mengisi memorinya dia. Saya tadi ke sini jalan, di tengah jalan ada anak kecil baru mandi. Anak kecil mungkin belum TK tuh anak. Yang satunya lagi mungkin sudah sekolah TK atau apa. Dia keluar di jalanan habis mandi, dia hanya menggunakan handuk yang dililitkan di badannya dia sambil membawa ember kecil. Pertanyaannya, kok bisa nih anak melakukan ini? Ketika handuk yang terlilit di badannya itu kendor, dia bisa membetulkan dan merapikan kembali. Kok bisa dia melakukan itu, Pak? Hah? Jawabannya apa? Itulah yang dia lihat setiap hari. Itu yang dia lihat setiap hari. Sehingga itulah yang terisi di memorinya dia, Pak Bu. Di memori dia terekam, tercatat bahwa habis mandi begini. Dan inilah caranya. Sudah itu terekam di memori, lahirlah sikap perilaku. Kemarin saya sholat di satu masjid, di shaf kedua. Di shaf pertama ada bapak-bapak bawa anak. Kira-kira umur anaknya itu mungkin antara 2-3 tahun. Ayahnya memanggil untuk duduk sama dia setelah sholat. Kata ayahnya, sini. Anaknya berbalik, sikapnya begini. Menunjukkan tubuh yang apa? Melawan, begini ayah. Dilihat miring begini sama dia, dengan muka mimik yang marah dia. Padahal ayahnya cuman tunjukkan ngelawan dia. Nggak mau dia. Dipanggil lagi sama ayahnya, ditunjukkan dengan badan dan muka yang ngelawan gitu. Saya di belakangnya, saya liatin aja nih anak. Dia tahu saya ngelihat dia. Saya dilihatin sama dia dengan gini. Kemudian badannya ditunjukin sama dia. Dipelototin saya. Saya liatin aja. Saya senyum. Tetap saya ditunjukin dengan ngelawan dia. Saya berpikir inilah yang terekam di memorinya dia. Inilah yang ada di keluarganya. Berarti apa Pak? Berarti itulah bapak dan ibunya ketika menghadapi kasus yang sama. Apa yang muncul dari anak ini, itu bapaknya sebetulnya. Itulah lingkungan rumah dia, Pak. Ya, itulah lingkungan rumah dia sebetulnya. Karena memori dia tidak akan keluar dari indera dia. Tidak akan keluar dari mata,
telinga, tangannya dia nggak akan keluar dari situ. Nggak mungkin. Tidak mungkin memori itu keluar dari itu, Pak. Fahami ini. Memori dia berarti bapak ibunya sama rumahnya dia. Itu memorinya dia. Makanya Allah bilang, anak ini amanah buat Anda, wahai bapak dan ibu. Anda yang jaga. Bagaimana Anda menjaganya? Itulah anak Anda. Ya, itulah anak Anda. Anda yang jaga, inilah buah darinya. Itulah yang terlihat pada diri anak Anda, di sikap Anda. Jadi kalau ada orang tua nanya dalam pengajian umum, Ustadz, anak saya ini susah dikasih tahu, bandelnya luar biasa Ustadz. Sering begitu pertanyaannya. Dikasih tahu bandel Ustadz, dibangunin sholat berat, susah Ustadz. Sebetulnya itu gambaran dari siapa? Siapa? Bapaknya, ibunya. Bapaknya, ibunya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita perihal Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan apa? Radhiyallahu anha, Fatimah itu radhiyallahu anha asbahu samtan wa hadyan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Samtan wa hadyan, tahu as-samt? Samt itu sikap, perilaku. Al-hadyu sama. Di riwayat yang lain, Fatimah itu kalau jalan mirip abahnya, ayahnya. Kalau duduk kayak ayahnya. Kalau bicara bersikap kayak ayahnya. Kenapa? Ya memang serumah sama ayahnya. Begitulah para jamaah. Makanya kalau kita lihat di dalam dalil-dalil syar'i yang dijadikan fokus perhatian itu, yang pertama adalah bukan buah tapi induk. Bukan buah tapi induk. Kalau sibuk memperhatikan anak tanpa diperhatikan indukan, susah Pak. Ini pandangan syariah. Pengen tahu? Di ayat surat At-Tahrim Allah bilang, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri kalian dari api neraka dan keluargamu. Berarti di sini yang disuruh menjaga diri dari azab Allah siapa? Siapa? Siapa Pak? Bapak, suami, bukan istri. Karena istri itu wa ahlikum. Yang disuruh suami Pak. Anda laki, jaga diri kamu dulu dari neraka. Kalau konteks sekolah, ustadznya dulu sebelum santrinya. Ustadznya dulu sebelum santrinya. Ungkapan para ulama akhirnya
Salahul abna bisalahil aba. Kesolihan anak sebab disebabkan kesolihan orang tua. Kesolihan anak disebabkan kesolihan orang tua. Tapi hukum ini bukan hukum yang bersifat pasti loh ya, tidak. Nabi Nuh juga anaknya kufur. Ya, Nabi Lot istrinya juga termasuk yang diazab. Nabi Ibrahim juga melenceng dari bapaknya Azar. Ini terlepas dari itu. Abu Bakar Siddiq juga melenceng dari bapaknya. Ini bukan hukum yang bersifat pasti, tidak. Tapi ini al-ghalib, kebanyakan. Kesolihan anak dipengaruhi oleh kesolihan bapaknya. Contoh di surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa yang berjalan dengan Nabi Khidir. Fawajada jidaran yuridu an yanqadda fa'aqamah. Nabi Musa dan Nabi Khidir mendapati sebuah tembok di sebuah kebun yang roboh. Lalu Nabi Khidir membangunnya. Nabi Musa mengatakan, "Lau takhatta alaihi ajra." Kenapa kamu enggak minta upah sama pemiliknya? Kita ini lapar. Ini ceritanya lapar. Minta hidangan ke penduduk desa enggak dikasih. Sekarang tembok mereka rubuh, kita bantuin, mereka enggak mau bantu kita. Nabi Khidir memberitahukan rahasianya. Ternyata ini adalah perintah Allah. Ini Allah yang nyuruh untuk mendirikan tembok ini. Kenapa? Kana tahtahu kanzun lahuma. Karena kebun ini li ghulamaini yatimain. Wa kana lahu kanzun wa kana tahtahu kanzun lahuma. Bahwa kebun ini milik dua anak kecil yatim. Artinya anak ini belum balik. Berarti usia SD, SMP awal kalau sekarang. Jadi milik anak kecil yatim, umurnya SD, masih kelas sampai kelas 6. Karena kalau sudah kelas 1 SMP dia balik. Milik dua anak ini. Kemudian di bawah kebun ini ada harta yang terpendam. Fa'arada rabbuhuma an yukhrija kanzahuma. Allah pengen harta karun ini terpendam ini nanti Allah akan keluarkan ketika anak ini sudah dewasa. Kenapa Allah melakukan itu? Kenapa Allah begitu menjaganya ini kebun? Artinya kalau tembok kebun ini dibiarkan runtuh, maka tentu harta yang ada di dalamnya apa? Hilang. Allah malah sendiri yang menurunkan wahyu itu kepada Nabi Khidir untuk membangun tembok itu. Untuk menjaga harta anak yatim ini. Nanti kalau sudah dewasa, nanti Allah akan kasih harta itu kepada anak ini. Kenapa jamaah bisa seperti ini Pak Abu? Allah jawab di situ, wa kana abuhuma sholiha. Semua ini terjadi karena bapaknya
Yang disebutkan bukan ibunya. Allah tidak mengatakan wa kanat ummuhuma, enggak. Allah tidak mengatakan dan ibunya. Dan Allah tidak mengatakan dan kedua orang tuanya, tidak. Yang Allah katakan dan abuhuma, bapaknya. Coba pikirin, Pak. Kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika bicara dalam ilmu tafsir, setiap kata di dalam Al-Quran pasti mengandung makna dan hikmah yang dalam di situ. Ya, tidak mungkin sia-sia kata itu, kata beliau. Sedangkan di sini dikatakan rahasia Allah melakukan semua itu adalah karena abuhuma, bapak dua anak ini. Ya, tidak bilang kedua orang tuanya, tidak bilang ibunya, tapi yang dibilang bapaknya. Bapaknya. Bapaknya soleh. Jadi kesolihan bapak ini berpengaruh pada apa? Kebaikan anak. Bapaknya baik, berpengaruh pada anaknya, Pak. Jadi dibalik sama ulama, solahul abna bisolahil aba. Anaknya baik, kenapa? Bapaknya baik. Ya, inilah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalnya, Pak. Anak yang setiap hari melihat bapaknya ngerokok, apa yang terjadi dengan anaknya? Ngerokok. Ada satu orang di Jakarta bilang, ayahnya sudah meninggal dari kecil mereka. Jadi yang jaga adik yang kecil-kecil ini kakak yang tertua. Ini jadi ayahnya. Suatu ketika ngelihat adiknya ini waktu itu masih SMP atau SMA gitu, ngerokok, Pak. Ditegur terus sama kakaknya. Adiknya nggak pernah gubris, dicuekin. Hingga suatu hari ketika duduk, kakaknya ngomong lagi, kamu jangan ngerokok. Jawaban adiknya apa, Pak? Kalau abang nggak ngerokok, saya akan berhenti ngerokok. Dia bilang, Ustadz, muka saya kayak ditempeleng, Ustadz. Hari itu rokok yang di kantong saya buang. Adiknya bilang apa? Saya juga berhenti mulai hari ini. Uang pas. Pak. Jadi ini tajribah. Memang ini kenyataan real, nyata. Karena abuhuma solihah. Bapaknya soleh, baik. Maka lahirlah anak-anak yang dijaga sama Allah. Jadi inilah ilmu ini memang turun-temurun, Pak. Kita kasih contoh lagi para sahabat Rasulullah SAW. Anda kalau belajar Bulughul Maram, kemudian Anda belajar di situ bab sifatil wudu, umpamanya bab sifat wudu, tata cara wudu. Hadis yang pertama, yang kedua disajikan oleh Imam Ibnu Hajar adalah hadis Humran Maula Utsman.
Humran, kalau bahasa kita sekarang pembantunya Utsman bin Affan. Berarti Humran ini kemana-mana menemani Utsman bin Affan. Fada'a biwadu'in. Suatu hari Utsman minta diambilkan air wudu. Lalu melakukanlah gerakan-gerakan wudu. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dengan tata caranya. Dengan tata caranya. Selesai melakukan gerakan wudu, di depan siapa Utsman melakukan gerakan wudu? Di depan Humran. Humran tidak cerita, wahai Utsman, ajarin aku wudu. Tidak. Tapi ketika waktu wudu tiba, Humran wudu, ambilin air. Utsman wudu di depan Humran. Humran ngapain? Ngeliat aja. Diceritain sama Humran, Utsman itu wudunya begini, 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Caranya begini. Selesai semua, Utsman bilang sama Humran, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu tawadda'a nahwa wudu'i hada. Seolah-olah Utsman pengen ngomong sama Humran, Humran, inilah wudu yang aku lihat pada Rasulullah SAW. Berarti Humran pun seolah-olah mengatakan kepada murid-muridnya, inilah wudu yang aku lihat dari siapa? Dari Utsman. Ya kan? Muridnya Humran bilang apa? Demikianlah wudu yang aku lihat dari siapa? Humran. Utsman tidak bilang, Humran sini, tak ajarin kamu wudunya Nabi. Tidak, sama. Utsman wudu biasa. Humran melihat dengan matanya. Ah, begini. Utsman lihat, saya ngelihat Rasulullah ya begini. Ternyata kasus ini terjadi bukan sama Utsman saja. Coba Anda lihat selanjutnya itu rentetan hadis yang disajikan sama Ibnu Hajar. Di sana ada Ali bin Abi Thalib. Sama. Beliau mencontohkan wudu yang beliau lihat dari Rasulullah. Saya salah. Di sana ada Abdullah bin Amr. Di sana ada Abdullah bin Zaid. Ada Jabir bin Abdullah. Ada Abu Hurairah. Ini banyak sahabat yang apa? Mencontohkan apa yang mereka lihat. Sama sahabat yang lain juga gitu. Imran bin Husain. Saya ngelihat Rasulullah SAW mau nyopot sendalnya. Saya bantuin nyopot. Mau wudu, saya mau copotin sendalnya. Rasulullah enggak usah. Enggak usah kamu lepas sendal saya. Kenapa? Sebelum saya pakai saya wudu. Kemudian dia ngelihat bagaimana Rasulullah SAW mengusap sepatu. Diceritakan ke generasi. Rasulullah tidak mengatakan sini, tak ajari kamu mengusap sepatu. Tidak, jemaah. Salat juga begitu. Abu Hurairah, coba lihat ketika melihat salatnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah perhatiin Rasulullah kalau salat. Rasulullah SAW itu kalau salat takbir. Habis takbir beliau sakata hunaihatan. Kok diem? Habis takbir beliau ini diem. Berusaha untuk didengar. Oh, habis takbir ternyata baca ini. Oh, habis itu beliau baca ini, diceritain sama Abu Hurairah ke
muridnya. Demikianlah semua sahabat itu seperti itu. Semuanya begitu. Mereka melihat Jabir bin Abdullah menceritakan bagaimana Rasulullah SAW itu haji. Gimana? Apakah Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat semua, ayo, habis ngasih tahu firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti dan seterusnya, ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin dan seterusnya, semua akan berdatangan. Memang benar semua berdatangan. Ketika mereka berdatangan, apakah Rasulullah bilang, wahai para sahabat semua, sini kumpul, ayo kita lakukan manasik haji. Begitu? Hah? Tidak ada manasik haji, jamaah. Apa yang terjadi? Jabir cerita, ini sahabat semua pengen tahu gimana caranya haji. Kullun yuridu an ya'tamma bihaji Nabi SAW. Semua pengen ngelihat bagaimana Rasulullah itu haji. Riwayat yang lain mengatakan semua mata para sahabat tertuju pada pribadi Rasulullah SAW. Gimana? Dikisahkanlah oleh Jabir hadis yang panjang lebar tentang tata cara haji itu. Niru. Kisah perjanjian Hudaybiyah. Mau berangkat umrah ternyata tertahan. Karena kota Makkah ditutup sama orang-orang musyrik Quraisy. Nggak jadi berarti apanya? Umrohnya nggak jadi. Kalau umroh nggak jadi berarti harus membayar dam. Rasulullah SAW keluar dari tenda, nyuruh para sahabat untuk bayar dam. Para sahabat masih sibuk, bukan mereka nggak perhatian. Pikiran mereka, hati mereka terfokus pada kejadian itu. Karena berita terdengar Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah SAW terbunuh. Pikiran mereka kacau, galau. Di saat itu Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk menyembelih kambing. Sahabat gak perhatian. Beliau masuk ke tenda dengan kondisi yang gelisah. Saat itu yang ikut adalah Ummu Salamah. Terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah. Intinya mereka tidak mendengarkan saya. Ummu Salamah sahabiyah cerdas beliau. Bilang apa? Keluar dari tenda, kamu sembelih tuh kambing di situ. Artinya jangan banyak ngomong. Ya. Iya benar. Rasulullah SAW keluar dari tenda, diambil kambingnya, beliau sembelih. Dilihat gak oleh para sahabat? Dilihat. Sontak seluruh para sahabat melakukan niru semua. Rasulullah senyum, begini caranya. Jadi Pak Ibu, para ustadz di sini, mata lebih tajam daripada kuping. Pepatah Arab bilang apa? Melihat itu berbeda dengan mendengar. Anda ngelihat kejadian dengan diceritain orang, lebih tajam mana? Melihat sendiri. Ya. Ini melihat, apalagi melihat dan dengar. Ya. Ini ngelihat dan dengar. Cerita lagi dalam hadis sahih, ada sahabat namanya Abu Bakrah. Punya anak namanya Abdurrahman
bin Abu Bakrah. Yang sahabat itu ayahnya, anaknya bukan. Anaknya bukan sahabat Nabi. Tiba-tiba, perhatikan redaksi di hadis ini. Tiba-tiba sang anak ini ngomong sama bapaknya. Tiba-tiba ini ngomong sama anaknya, "Ya abati, inni ra'aituka taqulu kulla ghadatin, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Tu'iduha thalathan wa taquluha hina tumsi." Coba lihat jamaah. Ya, saya ini ngeliat ayah ini kalau pagi baca ini, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Engkau ulangi 3 kali. Dan sore kamu lakukan yang sama. Lihat ujung kata kalimatnya, saya melihat engkau melakukan ini, berarti dia melihat dan dia mendengar. Terus yang dibaca oleh bapaknya diulang oleh dia dari memorinya. Pertanyaan saya, apakah bapaknya pernah nyuruh anaknya untuk menghafal doa ini? Pernah? Hah? Dari redaksi ini? Enggak. Loh kok bisa anak ini hafal? Apa jawabannya Pak? Apa jawabannya Ustaz? Sering melihat dan sering mendengar, hafal sendiri anaknya. Nggak pernah nyuruh dia. Karena sering melihat, karena sering mendengarnya, dia hafal sendiri dari bapaknya. Lalu apa jawaban Abu Bakrah? Jawaban sang ayah apa? Ayahnya jawab, "Ya bunai, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu yaquluha fa aradtu an astanna bihi." Nah, ayahmu juga sama, ngelihat itu dari Nabi dan ayahmu niru. Nah, loh jamaah, deh kelar. Jadi ceritanya bapaknya juga sama dulu, ngeliatin Rasulullah baca itu, kedengeran, sering, hafal sendiri. Fa'aradtu an astanna bihi. Saya mau niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau niru. Tuh jemaah. Kata orang Jawa, al-ilmu nurun, Pak. Apa nurun? Turun temurun. Bukan nurun, bukan lo ya. Kalau nurun cahaya. Al-ilmu nurun, Pak. Nurun. Abu Hurairah ditanya oleh murid-muridnya, tabi'in, generasi kedua. "Ya Abu Hurairah, allimna salata Rasulillah SAW." Wahai Abu Hurairah, ajarkan kepada kami salatnya Rasulullah SAW. Abu Hurairah jawab, kalau kalian pengen melihat salatnya Rasulullah SAW, idhabu ila Anas ibni Malik. Fa inna salatahu salata Rasulillah. Pergi temui Anas bin Malik, karena salatnya Anas bin Malik itu copy paste dengan salatnya Nabi
sama persis. Pergilah mereka menemui Anas bin Malik. Wahai Anas, ajarkan kepada kami sholatnya Rasulullah SAW. Anas menjawab, kalau kalian pengen tahu sholatnya Rasulullah SAW persis, pergi ke Abu Hurairah. Sholatnya Abu Hurairah mirip sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa begitu? Ya, Anas bercerita, khadamtu Rasulullah SAW 10 sinin. Saya pembantunya Rasulullah SAW 10 tahun. Sejak pindah ke Madinah sampai wafat, saya yang membantu Nabi di dalam rumahnya. Anas tahu persis. Abu Hurairah nempel sama Rasulullah SAW 3 tahun. Karena beliau masuk Islam di tahun ke-7. Semuanya nempel sama Nabi. Ini sisi ibadah. Sisi ibadah. Sisi akhlak sama. Anas juga cerita ketika beliau mengatakan, saya membantu Rasulullah SAW 10 tahun. Selama 10 tahun saya tidak pernah mendengar. Nah, tadi kan melihat. Saya tak pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu tidak melakukan yang ini? Saya tidak pernah melihat mendengar 10 tahun Rasulullah ngomong itu. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa? Kenapa enggak yang ini? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Hari itu saya disuruh oleh Rasulullah SAW untuk beli sesuatu. Saya pun pergi. Di tengah jalan saya bertemu dengan anak-anak yang sebaya dengan saya. Namanya anak-anak terjebak di situ mainan. Lupa dengan yang disuruh. Ini hadis sahih nih. Rasulullah datang, nungguin gak muncul-muncul, dicari. Tiba-tiba ada seseorang yang memegang bahu saya dari belakang. Anas ini yang cerita. Bahu saya ada yang megang. Saya nengok ke belakang, ternyata Rasulullah SAW sambil senyum, sambil mengatakan, Anas, mana? Belum ya Rasulullah, baru beli. Rasulullah tidak mengatakan, kenapa kamu main? Kenapa kamu enggak nih? Kenapa? Enggak. Mana ya Anas? Oh belum ya Rasulullah. Senyum Pak. 10 tahun saya sama Rasulullah SAW. Ini yang saya lihat, saya dengar. Gurunya siapa Pak? Orang tuanya siapa? Ya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memuji Zaid bin Haritha dengan ungkapan hibbu Rasulillah, orang yang paling dicintai sama Rasulullah SAW. Anaknya Usama bin Zaid ibnu hibbi Rasulillah, ini putra dari ayahnya yang saya cintai. Kenapa? Setiap hari sama Nabi Pak. Niru. Begitulah kalau kita ungkap cukup banyak sekali jemaah. Ya, cukup banyak ini kisah-kisah yang seperti ini. Anda amati itu. Lihat aja sudah Bulughul Maram. Buka Anda di Bulughul Maram. Isinya apa? Saya melihat Rasulullah begini. Melihat. Yang kedua, saya mendengar Rasulullah SAW begini. Selama ini kita nggak ngeh sisi edukasi dari ini semua. Padahal setiap hari kita baca, sahabat ini berkata, Rasulullah SAW bersabda. Antara dua, saya melihat, saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah mereka, inilah sahabat.
Dan itulah mereka dahulu para ulama kita. Jadi buah jatuh di rumah tetangga. Ya, siapa? Lebih parah itu. Itu parah itu. Buah jatuh di rumah tetangga, parah itu. Dan terus selama ini yang punya pohon kemana? Kan begitu ya. Selama ini yang punya pohon kemana? Kan buah jatuh, ya mesti di samping pohon. Kalau tiba-tiba buahnya di tempat lain, ya ada yang nyolong, Pak. Siapa yang nyolong? Temannya. Siapa temannya ini? Kalau temannya ini anak yang soleh, maka dia baik, Pak. Tapi kalau temannya ini nggak soleh, maka anak Anda dicuri oleh orang yang nggak benar. Ya. Sama, Pak. Pondok juga begitu. Anda nggak usah heran. Jangan beranggapan, Pak, ya. Anak saya di pondok terus pasti baik perilakunya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya ngomong terang-terangan, Pak. Enggak, Pak. Kenapa? Karena anak yang datang ke pondok di sini membawa 1001 macam, Pak, sikap dan perilaku. Dari mana? Dari bapak dan ibunya, dari keluarganya. Atau bapak ibunya lupa, nih anak dicuri oleh teman-teman dia di sekolah. Saya bicara sikap perilaku. Datang ke sini macam-macam. Itulah yang terjadi. Begitulah model-model Pak anak di pondok. Dulu di pesantren, saya pernah diaduin ke polisi, Pak, oleh wali santri. Gara-gara ini anak santri di pondok suka nyolong. Mungkin ada yang tahu nih ya, ustadz-ustadz yang di sini. Nyolong, hobinya itu mencuri di pondok, Pak. Akhirnya ketangkap sama anak-anak kesantrian. Proses dihukum, orang tuanya nggak terima. Saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan macam-macam lah delik hukumnya, pasal berlapis waktu itu. Intinya orang tuanya bilang anak saya masuk ke pondok bukan untuk belajar nyolong, tapi ternyata anak saya di pondok malah belajar menyolong. Ya sudah, resiko jadi pimpinan pondok, Pak. Saya selidiki lewat belakang. Saya korek lewat ibunya. Saya tanya ibunya, gimana ibu, anak ibu dari kecil? Ceritalah nih ibu nih. Iya Ustadz, ayahnya ini keras. Kebaca, saya bilang, udah diem aja, saya nggak komen lah. Dalam hati saya udah mulai kebaca nih. Ayahnya ini keras Ustadz, karena dulu eksperimen, sampai sekarang pun masih kebawa sikap-sikap yang kasar. Dia, perhatikan ini Pak Bu ya, Anda tak merasa, tapi itulah buahnya. Ini kisah nyata, Pak. Dia bilang, ayahnya ini bilang begini, pokoknya masih SD nih, masih kecil, dikasih jajanan pagi untuk sehari. Ini pokoknya duit kamu jajanan buat 1 hari. Deh, pulang sekolah siang habis duitnya. Sore mau jajan, duitnya nggak ada. Minta sama bapaknya,
Kata orang Jawa Timur, ulo marani gepuk Pak. Ular datang minta dipukul, pasti digebuk sama bapaknya. Mamanya punya toko di rumahnya kecil. Lihat nih, minta sama bapaknya pasti dimarahin. Mamanya bilang apa? Ambil duit di laci. Ini kisah nyata. Oh. Terus Bu, ini berjalan hampir setiap hari. Ambil duit di kira-kira dapat 3-4 hari. Anak ini perlu nanya lagi nggak ke mamanya Pak? Kemana dia akan pergi? Laci. Berarti apa yang terbentuk di mindset dia? Apa yang dia dengar dari mulut mamanya? Oh, duitku habis, kemana saya pergi? Ke laci. Terbentuk sampai dia lulus SD masuk pondok. Duit habis di pondok, pergi kemana? Ke laci Pak. Saya kasih tahu ibunya, baru nangis di situ ibunya di depan saya. Jadi anak punya kebiasaan nyolong gara-gara siapa Pak? Orang tuanya. Ini orang tuanya ini biangnya. Tak kasih lagi contoh kasus lagi di pondok Pak. Ini semua di pondok. Malam itu saya disamperin wali santri yang kebetulan beliau angkatan darat. Berpangkat Pak. Kepala beliau. Datang ke rumah pakai baju lengkap, baju komplit begitu. Habis Isya seingat saya, datang ke rumah, saya dimaki-maki sama dia di depan di rumah saya. Saya diam aja. Intinya sama, anak saya kok sekarang suka nyolong. Anak saya sekarang suka mencuri. Oh iya Pak, iya ini laporan dari pihak kesantrian. Anak saya sekarang suka mencuri. Oh ya, saya dimaki-maki di situ sama dia karena ngerasa dia punya jabatan. Saya diemin aja. Selesai panjang lebar dia ngomong, saya nanya, maaf Pak, saya boleh nanya? Silakan. Maaf Pak, anak Bapak kelas berapa? Kelas 2. Oh ya, SMP ya. Terus Pak, jajanannya berapa Pak? Saya udah tahu alurnya. Anak Bapak dikasih jajanan berapa? Saya kasih jajanan setiap bulan 500.000. Ini waktu itu. Ini jajanan anak-anak ini masih 5.000 ente ya sehari ya. Ini ustadz itu jajanannya 5.000 Pak. Ini anak dikasih jajan 500.000 sebulan. Oh ya. Bapak taruh di mana tuh duit? Saya bukain ATM sendiri Pak. Oh iya. ATM-nya di mana Pak? Saya kasih dia. Saya bilang sama dia, nih bapaknya ini ngomong, tahun depan kalau nilai kamu bagus, jajanan kamu saya tambah 300.000. Naiklah anak ini kelas 2. Nilainya gimana Pak? Oh bagus Ustaz, bagus. Sudah senang. Terus ya saya tepati janji saya tambahin 300.000. Oh, Bapak ngirimnya kapan? Berarti 800 Pak ya? Iya, ngirimnya kapan? Awal bulan. Oke. Bapak tahu nggak uang itu habis di akhir bulan? Nggak tahu Pak. Kalau uang yang Bapak kasih habis di tengah bulan gimana Pak? Itu langsung Pak. Duduk dari tegap langsung miring duduknya itu Bapak. Maksud Pak Ustadz? Iya. Duit anak Bapak itu habis di tengah bulan. Diam langsung. Lah terus sisanya Pak, hari sisanya dapat duit dari mana? Sedangkan dia jajan dalam 2 minggu 800.000. Berarti 1 hari dia jajan berapa Pak? Selebihnya dia nggak punya uang. Dia akan nunggu uang di awal bulan. Dapat uang dari mana Pak sisanya Pak?
Langsung tuh bapak nangis di depan saya, Pak. Nangis langsung dia di depan saya di rumah saya. Dia bilang apa? Berarti saya yang salah ya? Iya Pak, Anda yang salah. Kita ini nggak ngerasa Pak Bu, kalau kita yang salah. Anak mendengar, melihat, merekam. Dia ngerekam Pak, ngerekam di memori otaknya. Dia melihat, mendengar, direkam di memori. Ketika kasus serupa muncul, sikap itu keluar Pak. Coba lihat sahabat merekam apa yang ada pada Rasulullah SAW. Kasus yang sama muncul memorinya. Dulu kita sama Rasulullah begini. Dulu Rasulullah nggak begitu, begini. Ketika ada di zaman penaklukan Konstantinopel, penaklukan Mesir, ada seorang yang menafsirkan ayat salah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Yaitu ketika seseorang pasukan menempatkan tubuhnya di ketapel raksasa, lalu melemparkan tubuhnya di ketapel raksasa biar masuk ke benteng pasukan Romawi di Mesir. Dikomentari oleh yang lain, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan melemparkan dirimu ke dalam kebinasaan. Sontak seorang sahabat, lupa saya namanya, kadzabt, pembohong kamu. Saya tidak begitu mendengar dari Rasulullah SAW. Dulu Rasulullah ngomongnya nggak begitu. Pak, kesimpulannya, anak kita, anak Anda, apa yang sering didengar dari mulut bapaknya? Apa yang sering didengar dari mulut ustadznya ini santri? Itulah Pak, apa yang sering mereka lihat, itulah sikap. Ya, tentu yang terakhir adalah pengarahan. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Suruh anakmu sholat. Umur berapa? 7. Lah, umur 1 sampai 7 ngapain? Coba pikirin, Pak. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Suruh anakmu sholat umur 7. Lah terus umur bawah-bawahnya ngapain Pak? Nonton topeng monyet. Ya, jadi monyet Pak. Anda pikirkan dan Anda renungkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya kita semua.